apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Kingsman: The Golden Circle. Nah, itu Golden Circle-nya. Film ini merupakan sequel dari film Kingsman: The Secret Service. Di film ini, Eggsy dan Romla terlihat sudah resmi menjadi agen SOSIS. Ia dan rekan-rekannya harus kembali menghentikan rencana jahat seorang wanita psikopat yang ingin melegalkan perdagangan narkoba di seluruh dunia. Wanita ini adalah bos dari jaringan narkoba terbesar di dunia yang bernama Golden Circle. Kita sebut aja namanya Marfu'ah. Untuk menjalankan rencananya, Marfu'ah mencampurkan virus ganas dengan narkoba yang kemudian disebarkan di berbagai negara, di mana nanti para pemadap yang terkena virus ini akan mati secara mengenaskan. Untuk menyelamatkan nyawa orang yang terinfeksi virus ini, ia menawarkan penawar sebagai bahan negosiasi dengan syarat pemerintah harus melegalkan semua jenis perdagangan narkoba. Berhasilkah Kingsman menggagalkan rencana ini? Ya, seperti biasa. Silahkan disiram. Scene dimulai dengan Eggsy yang berpakaian rapi keluar dari markas Kingsman. Kemudian ia melihat seorang yang ternyata setelah diidentifikasi oleh kacamata saktinya, orang tersebut adalah Barkah yang dulu gagal dalam mengikuti seleksi untuk menjadi agen tabung gas. Ia selamat dari ledakan implan yang dulu dipasang Valentine berkat setruman dari cincin sakti Eggsy yang ternyata merusak sistem dari implan tersebut. Namun sebagai gantinya, ia harus rela kehilangan satu tangan dan pita suara. Oke, lanjut. Kemudian Barkah menodongkan Odading ke arah Eggsy dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Melihat Barkah yang ternyata datang tidak sendiri, Eggsy pun menuruti perintah Barkah. Namun saat hendak masuk mobil, Eggsy menarik dan mendorong Barkah ke dalam mobilnya dan langsung menyuruh sopir untuk membawa mereka pergi. Setelah itu terjadi perkelahian antara Eggsy dan Barkah di dalam ember. Di sini terlihat kalau salah satu lengan Barkah telah diganti dengan lengan robot dan setruman dari cincin sakti Eggsy sudah tidak berpengaruh lagi pada dirinya. Di sini juga terlihat kalau sepertinya yang ia incar bukan Eggsy, tapi sesuatu yang ada dalam mobil tersebut, mungkin ban serep. Di tengah perkelahian, Barkah mematahkan pisau beracun yang ada di sepatu Eggsy dan potongan dari pisau tersebut mengenai sopir yang mengakibatkan si sopir mati. Dan tak lama kemudian, mobil tersebut akhirnya menabrak pembatas jalan yang menyebabkan tubuh Barkah terpelanting keluar, sementara tangan robot yang ia pakai terlepas dan tertinggal dalam mobil Eggsy. Setelah beberapa lama terjadi aksi tembak-menembak dan kejar-kejaran, akhirnya Eggsy berhasil meloloskan diri dari Barkah dan teman-temannya. Namun kini ia harus berurusan dengan polisi yang tengah mengejarnya. Ia akhirnya sampai di sebuah danau berkat arahan dari Darip. Dan kini untuk menghindari kejaran polisi-polisi tersebut, ia tak punya pilihan lain selain masuk ke dalam danau tersebut dengan mobilnya. Singkat cerita, setelah lolos, Eggsy kembali ke rumah. Dan ternyata tangan robot Barkah yang tertinggal di mobil Eggsy bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tangan tersebut kemudian mendownload informasi penting berupa data seluruh anggota SOSIS dari mobil Eggsy. Keesokan harinya, Eggsy pergi ke markas Kingsman untuk menghadiri rapat. Di dalam ruang rapat, ia sudah ditunggu oleh dua orang yang tak lain adalah Romla dan satu orang lagi yang sepertinya ia adalah pengganti Samsudin. Kita sebut aja namanya Samsudin II. Tak lama kemudian Dari pun muncul. Di sini mereka mengadakan rapat terkait insiden penyerangan Eggsy dan dari data-data yang diperoleh, ternyata diketahui kalau Barkah dan orang-orang yang menyerang Eggsy bekerja untuk organisasi kriminal dan penjualan narkoba terbesar di dunia yang bernama Golden Circle. Semua anggota dari organisasi ini sidik jarinya akan diganti dengan sidik jari baru dan dipasangi tato lingkaran dari emas tanpa Bambang. Keesokan harinya, Eggsy yang sekarang berpacaran dengan putri kerajaan yang dulu disandra oleh Valentine mendapat undangan makan malam bersama keluarga kerajaan.
Dan ketika makan malam berlangsung, tiba-tiba rumah Eggsy dan agen Kingsman yang lain diserang oleh roket, termasuk markas pusat Kingsman yang membuat semua anggota Kingsman mati kecuali Eggsy dan Darip. Eggsy selamat karena ia menghadiri acara jamuan makan malam, sementara Darip selamat karena alamat rumahnya tidak termasuk dalam database Kingsman. Oke, lanjut. Setelah pulang di tengah reruntuhan puing bangunan rumahnya, Eggsy melihat Darip. Sempat terjadi ketegangan antara Darip dan Eggsy, namun setelah mendengar penjelasan Darip, Eggsy pun mengerti dan akhirnya Darip pun mengajak Eggsy menjalankan protokol kesehatan. Protokol kiamat maksudnya. Protokol kiamat ini berarti mereka akan pergi berbelanja sayur mayur. Darip mengatakan kalau situasi seperti ini belum pernah dialami oleh para pendahulunya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah toko. Toko ini mungkin semacam bank tempat organisasi-organisasi rahasia menyimpan data-data penting mereka dalam berangkas. Setelah menemui penjaga toko, Darip dan Eggsy langsung menuju tempat penyimpanan berangkas. Dan setelah menemukan berangkas yang dicari, mereka pun membuka berangkas tersebut. Lalu Darip mengatakan apapun yang ada di dalam berangkas ini merupakan jawaban dari masalah yang mereka hadapi. Setelah dibuka ternyata berangkas tersebut berisi botol cukrik dengan merek Statesman. Semula Eggsy dan Darip heran dengan hal tersebut. Ya, jawaban dari serangan roket ternyata adalah cukrik. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminum cukrik tersebut untuk menghormati rekan mereka yang mati. Dan setelah meminum cukrik, dari balik botol Eggsy melihat logo Kingsman dalam tulisan Kentucky, di mana lokasi tersebut merupakan tempat cukrik ini dibuat. Akhirnya Eggsy mengajak Darip untuk pergi ke tempat penyulingan cukrik tersebut yang berlokasi di Kentucky, Amerika Serikat. Setelah sampai di lokasi, mereka meretas sistem keamanan sebuah gudang tempat penyimpanan cukrik, dan setelah masuk, mereka mendapati kalau ada ruangan bawah tanah dalam gudang tersebut. Saat mereka mencari pintu masuk ruangan bawah tanah tersebut, tiba-tiba ada seorang koboi datang dan menghampiri mereka. Dari penampilannya, sepertinya koboi ini adalah penjaga gudang. Eggsy mengatakan kalau ia dan Darip adalah agen Kingsman dari Inggris, namun si koboi ini tidak percaya sehingga terjadilah perkelahian antar mereka yang dengan mudah koboi ini dapat melumpuhkan Eggsy dan Darip. Setelah itu Eggsy dan Darip dibawa ke sebuah ruangan dan mereka pun kembali diirigasi oleh si koboi. Karena dirasa semua keterangan Eggsy dan Darip belum bisa meyakinkan dirinya, akhirnya si koboi ini menunjukkan sesuatu yang membuat Eggsy dan Darip terkejut. Ia menunjukkan ruangan kaca yang di dalamnya ternyata ada Jack Sparrow alias Kamat yang masih hidup. Ia mengancam akan membunuh Kamat jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba teman wanita dari si koboi ini muncul dan mengatakan pada si koboi kalau semua informasi yang dikatakan Eggsy dan Darip itu benar. Setelah meminta maaf, koboi ini menjelaskan kalau Statesman adalah Biro Intelijen Independen seperti Kingsman. Jadi kalau di Inggris namanya Kingsman, kalau di Amerika namanya Statesman. Dan mungkin kalau nanti di Jepang ada namanya ramen. Ya, entahlah. Oke, lanjut. Kemudian ia memperkenalkan teman wanitanya. Kita sebut aja namanya Agen Wati. Dan ia sendiri adalah agen teh celup. Agen Wati ini adalah eksekutif strategi di Statesman. Mungkin tugasnya mirip Darip kalau di Kingsman. Setelah itu Darip dan Eggsy mendatangi Kamat, namun di sini Kamat tidak mengenali mereka. Sepertinya Kamat menderita amnesia akibat tertembak oleh si Valentine dulu. Darip lalu menanyakan bagaimana Kamat bisa ada di tempat mereka. Kemudian Wati menjelaskan kalau 1 tahun sebelumnya, ia mendeteksi gelombang aneh. Kemungkinan ini adalah gelombang huru-hara saat dulu Valentine melakukan uji coba di sebuah gereja yang berujung pada penembakan Kamat. Mengetahui ada yang aneh dengan gelombang ini, ia meminta agen teh celup untuk mengantarnya ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, ia mendapati Kamat yang telah tertembak. Mereka mengetahui kalau Kamat adalah agen rahasia dari kacamata yang Kamat pakai, namun mereka tidak tahu dari biro mana ia berasal. Melihat Kamat yang tertembak di bagian kepala, Wati menempelkan koyo cabe pada kepala Kamat yang tertembak. Koyo cabe ini merupakan teknologi yang mereka kembangkan untuk melindungi otak jika ada salah satu dari agen mereka yang tertembak di kepala.
Namun efek sampingnya si pengguna akan mengalami amnesia sebagian, di mana hanya ingatan masa mudanya saja yang akan tersimpan, seperti yang dialami Kamad. Dari sini diketahui kalau sebelum menjadi Kingsman, cita-cita Kamad adalah menjadi seorang lepidoptis atau peneliti kopi-kopi alias kupu-kupu. Apa lagi? Oke, lanjut. Kemudian agen tercelup mengajak Eggsy ke sebuah gedung yang merupakan markas pusat dari Statesman. Di sini ia disambut oleh ketua organisasi tersebut, kita sebut aja namanya Kisanip. Kemudian Eggsy menjelaskan kalau kemungkinan yang menyerang mereka adalah organisasi yang bernama Golden Circle. Lalu Eggsy menambahkan kalau Barkah yang dulu merupakan mantan kandidat anggota Kingsman bekerja untuk mereka. Kemudian berbekal foto mantan pacarnya Barkah, ia akan melacak keberadaan Barkah melalui mantan pacarnya ini yang diyakini masih sering berkomunikasi dengan Barkah. Dan kebetulan ia akan pergi ke acara festival musik Gambus. Setelah itu Kisanip menugaskan agen tes celup untuk membantu Eggsy, namun tiba-tiba Kisanip melihat ada ruam biru pada wajah agen tes celup. Lalu ia menyuruh agen tes celup agar pergi ke tempat pengobatan. Sebelum pergi, Kisanip menyuruh agen tes celup memberikan kacamatanya pada Eggsy. Setelah menyuruh Eggsy memakai kacamata, ia memperkenalkan Eggsy pada agen lain yang akan ditugaskan untuk membantunya. Kita sebut aja namanya Agen Bambang. Di sini agen Bambang akan membantu Eggsy menemukan dan mendekati mantan pacar Barkah. Lalu mereka akan menempelkan alat pelacak dengan harapan wanita ini akan membawa mereka ke tempat persembunyian Barkah dan kawanannya. Udah kayak singa. Oke, lanjut. Setelah sampai di lokasi acara festival musik, mereka langsung mencari keberadaan wanita ini. Dan setelah ditemukan, mereka mendatangi wanita tersebut. Kita sebut aja namanya Tuti Alawiyah. Eggsy yang ternyata lebih berhasil menarik simpati Tuti menyuruh Bambang untuk pergi. Di tengah obrolan, melalui kacamata saktinya, Eggsy mengambil foto pengunjung yang memiliki ruam biru pada wajah seperti yang dialami agen teh celup. Setelah itu ia mengirim foto tersebut pada Darip dan ternyata ruam biru ini sedang menjadi trending di sosial media. Darip menduga kalau kejadian ini ada kaitannya dengan organisasi Golden Circle, namun Wati membantah hal tersebut. Eggsy kemudian meminta izin pada pacarnya untuk melakukan misi tersebut yang berujung pada pertengkaran antara dirinya dan sang kodok alias sang putri. Oke, singkat cerita, setelah berhasil menaruh pelacak pada Tuti, Eggsy pun akhirnya pergi. Sementara di tempat lain, dalam upaya mengembalikan ingatan Kamad, Darip dan Wati melakukan uji coba dengan membuat kejutan berupa trauma dari kejadian masa lalu Kamad yang diharapkan akan bisa mengembalikan ingatan si Kamad. Kemudian mereka membanjiri kamar-kamar dengan air seperti tes yang dulu Darip lakukan pada Eggsy ketika menjalani seleksi menjadi agen Kingsman. Setelah dirasa tes tersebut tidak berhasil, akhirnya Wati menyuruh Darip untuk merelakan Kamad dan mengantarkannya pulang. Eggsy yang bersusah payah mencoba mengembalikan ingatan Kamad pun mendapati hasil yang nihil. Dan di tengah suasana hati yang kacau karena pertengkaran dengan sang putri dan upaya mengembalikan ingatan Kamad menemui jalan buntu, ia pergi ke sebuah bar. Di sana ia mencoba menghubungi sang kodok, namun hasilnya nihil juga. Sementara sang kodok sendiri di rumahnya terlihat frustasi sambil menghisap bako. Lalu tanpa sengaja Eggsy melihat boneka gogok dalam bar tersebut yang memberinya ide dan upaya terakhir untuk mengembalikan ingatan Kamad. Kemudian ia mencari toko emas dan membeli seekor anak onta yang mirip dengan peliharaan Kamad dulu sewaktu di Kingsman. Dan setelah pulang, ia memberikan anak onta tersebut pada Kamad sebagai hadiah perpisahan darinya. Kamad yang semula terlihat senang mendadak panik dan ketakutan ketika Eggsy menodongkan meriam dan mengancam akan membunuh anak gogok tersebut. Dan di tengah kepanikan ini, perlahan-lahan ingatan Kamad pun kembali sampai akhirnya ia dapat mengingat semua kejadian yang dialami dirinya. Eggsy? Tak lama kemudian Darip pun datang dan memberi ucapan selamat menempuh hidup baru pada Kamad. Aduh. Keesokan harinya bersama agen Bambang, mereka pergi ke sebuah bar untuk merayakan hari jadi Kamad. Darip memberikan hadiah berupa kaca spion baru untuk Kamad. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba seonggok koboi menyuruh mereka untuk pergi.
Adegan di sini mirip dengan adegan dulu saat ia membebaskan Eggsy dan mengajaknya ke bar. Cuma bedanya di sini Kamat dihajar habis-habisan oleh para koboi mania. Meskipun ingatannya sudah pulih, namun nampaknya skill Kamat yang dulu belum sepenuhnya pulih. Dan di sini Agen Bambang menunjukkan kelasnya sebagai salah satu agent senior di Statesman yang dengan mudah ia dapat mengalahkan kawanan koboi mania ini. Tak berselang lama setelah mengalahkan para koboi, mereka melihat siaran langsung dari Marfuah melalui televisi yang ada di dalam bar tersebut. Dalam siaran langsungnya Marfuah mengatakan kalau tren ruam biru pada wajah yang sedang mewabah di seluruh dunia saat ini diakibatkan oleh virus yang ia sebarkan melalui jaringan penjualan narkobanya dalam beberapa minggu terakhir. Virus ini mengakibatkan ruam biru pada wajah yang akan berujung pada kematian mengerikan bagi penderitanya. Semakin banyak pemadat yang terinfeksi, semakin banyak pula nanti orang yang akan mati, yang artinya akan terjadi kematian massal di mana-mana. Ia lalu menawarkan penawar sebagai bahan negosiasi dengan syarat pemerintah harus menghentikan perang terhadap narkoba dan melegalkan semua jenis perdagangan narkotika. Marfuah adalah bos dari organisasi penjualan narkoba terbesar di dunia yang bernama Golden Circle yang bermarkas di sebuah pegunungan terpencil di wilayah Kamboja. Dan dari tempat ini, ia mengendalikan sebagian besar penjualan narkoba di seluruh dunia. Ia juga menginvestasikan kekayaannya di dunia robotik karena ia menilai kalau robot bisa lebih dipercaya dan diandalkan daripada manusia. Beberapa hasil investasinya adalah tangan si Barkah dan 2 robot gogok penjaga. Kita sebut aja namanya Sontol dan Bongol. Oke, lanjut. Setelah siaran langsung dari Marfuah selesai, Presiden mengadakan rapat tertutup tanpa botol dengan para staf-stafnya. Di sini ternyata Presiden lebih memilih untuk membiarkan para pemadat tersebut mati. Salah satu staf yang tidak setuju dengan keputusan ini mencoba menjelaskan pada Presiden kalau hal ini menyangkut nyawa jutaan orang, namun si Presiden tetap pada pendiriannya. Ternyata semua pembicaraan ini diketahui oleh Ki Sanip dan agen yang lain melalui alat penyadap yang terpasang pada salah satu botol minuman yang ada di ruangan tersebut. Setelah mendengar hal ini, Ki Sanip yang tengah memimpin rapat memerintahkan para agen untuk menemukan penawar yang dimiliki Marfuah. Dan di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Wati memberitahu kalau Barkah tengah menelpon Tuti. Dari percakapan ini akhirnya diketahui kalau salah satu lab tempat penawar ini dibuat berada di salah satu pegunungan salju di daerah Itali. Kemudian Ki Sanip memerintahkan mereka bertiga untuk pergi ke tempat tersebut. Setelah rapat, mereka pun pergi ke sebuah pegunungan salju di Cigondewa. Setelah sampai, mereka menuju sebuah bangunan yang merupakan salah satu laboratorium tempat penawar ini dibuat. Karena lokasinya di atas gunung, mereka harus naik kereta ekonomi untuk pergi ke sana. Sementara Eggsy dan Agen Bambang naik, Kamat ditugaskan untuk tetap di bawah dan mengamankan ruang kendali. Setelah menemukan penjaga, Kamat pun mengambil alih ruang kendali. Dan setelah sampai di laboratorium, Eggsy langsung mencari pintu masuk menuju lab. Dengan bantuan Wati dan Darip, mereka berhasil menemukan dan meretas sistem keamanan pintu tersebut, sehingga pintu tersebut berhasil dibuka. Setelah masuk dengan berpura-pura sebagai pembeli dari Singapura yang bernama Wong Fei Hung, Eggsy meminta penawar tersebut pada petugas lab yang nampaknya tidak begitu percaya karena penampilan Eggsy dirasa tidak sesuai dengan namanya Wong Fei Hung. Ya. Dan sialnya Barkah dan Tuti yang ternyata juga ada di sana melihat Eggsy. Eggsy pun langsung mengambil salah satu penawar dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, ia sempat menyapa Tuti yang membuat Barkah kecewa mengetahui Eggsy dan Tuti saling mengenal. Melihat Eggsy kabur membawa penawar, Barkah pun mengejar, namun Wati mengunci pintu keluar. Dan tak butuh waktu lama bagi penjaga lab untuk kembali membuka pintu tersebut, dan Barkah pun kembali melakukan pengejaran. Oke, singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan penawar, Eggsy menyuruh Kamat untuk pergi ke tempat berkumpul yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah sampai di lokasi berkumpul, Eggsy mengeluarkan penawar tersebut dari tempatnya dan tak lama kemudian Kamat pun datang yang disusul oleh prajurit dari tim Marfuah. Melihat kedatangan tim Marfuah, Bambang menyuruh Eggsy dan Kamat tiarap.
Dan entah disengaja atau tidak, ia mendorong Eggsy dan alhasil penawar yang dipegang Eggsy pun jatuh dan pecah. Kaik! Dan di sini sekali lagi kita diperlihatkan skill mumpuni dari Agent Bambang. Ia keluar dan menghabisi tim Marfuah seorang diri. Sementara Agent Bambang beraksi, Kahmad mencurigai kalau Bambang bekerja untuk mereka, namun Eggsy tidak mempercayai hal tersebut. Setelah membantai tim Marfuah, Bambang melihat tim Marfuah 2 datang dan ia pun kembali masuk ke gubuk derita. Melihat tim Marfuah 2 kali ini jumlahnya lebih banyak dan mereka membawa senapan mesin, Bambang lalu meminta pistol yang sedang dipegang Kahmad karena peluru dalam pistolnya habis. Namun tanpa diduga di sini Kahmad justru menembak kepala Bambang yang membuat Eggsy kaget dan marah melihat tindakan Kahmad. Kahmad lalu mengatakan kalau Bambang sengaja memecahkan penawar tersebut dan jikapun mereka selamat, Bambang akan tetap membunuh mereka. Kemudian Kahmad mengambil parfum sakti dan melemparkannya ke tim Marfuah 2 dan seketika itu juga tim tersebut berubah menjadi patung mentega. Kahmad lalu meminta Eggsy merahasiakan hal tersebut untuk menghindari konflik dengan Statesman. Eggsy yang marah pada Kahmad mengambil koyo cabai dan menempelkannya pada kepala Bambang yang tertembak. Setelah itu ia menghubungi Darip dan mengatakan kalau Bambang tertembak saat mereka diserang. Sementara itu Barkah yang mengetahui kalau Tutilah penyebab Eggsy sampai ke tempat tersebut, meledakkan laboratorium beserta staf dan Tuti yang masih berada di dalamnya. Eggsy yang melihat hal ini langsung meminta Darip untuk melacak Wong Fei Hung karena nama inilah satu-satunya petunjuk mereka. Dan setelah dilakukan pelacakan, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Marfuah yang ternyata berlokasi di Kamboja. Darip kemudian meminta Wati untuk mengirim pesawat pengintai ke lokasi tersebut. Oke, lanjut. Bambang yang tertembak kepalanya akhirnya dibawa pulang ke markas yang langsung mendapat penanganan dari Wati dan Darip. Kemudian Darip menemui Eggsy dan Kahmad lalu memberi tempe kalau Bambang baik-baik saja dan akan segera kembali. Namun di sini Kahmad mengatakan pada Darip kalau ia dengan sengaja menembak kepala Bambang. Kahmad mengatakan kalau kemungkinan ada agen ganda di antara mereka atau mungkin Statesman sebenarnya punya niat jahat tersembunyi. Ia lalu meminta Darip merahasiakan hal ini dan di tengah percakapan tiba-tiba Eggsy mendapat telepon dari sang kodok. Setelah meminta izin, ia pun pergi untuk mengangkat telepon tersebut. Eggsy pun kaget mendapati wajah sang kodok yang sudah dipenuhi ruam biru dan setelah menutup telepon, Eggsy yang terlihat panik pun meminta Darip memeriksa lokasi markas Marfuah dan ia berkeras akan pergi ke lokasi tersebut secepatnya dengan atau tanpa mereka. Melihat hal ini, Kahmad dan Darip pun terpaksa mengikuti keinginan Eggsy dan mereka pun langsung berangkat menuju Kamboja. Oke, gas terus. Di dalam pesawat, Kahmad yang melihat Eggsy nampak murung setelah menerima telepon tadi menanyakan keadaannya dan siapa yang tadi menelpon dirinya. Namun Eggsy tidak mau membahas hal tersebut. Kemudian Kahmad menawarkan Martono pada Eggsy yang membuat Eggsy akhirnya bercerita tentang situasi yang tengah dihadapinya. Eggsy mengatakan kalau ia mempunyai hubungan dengan seseorang yang dimana di Kingsman sendiri hal tersebut dilarang. Ia mengatakan kalau misi ini gagal maka sang kodok akan mati. Lalu Kahmad bercerita tentang apa yang ia rasakan dulu saat ditembak Valentine. Ia tidak merasakan apapun selain kehampaan dan penyesalan. Wae. Kemudian ia mengatakan sesuatu pada Eggsy yang nampaknya membuat Eggsy sedikit lebih tenang. Di tempat lain, Bambang yang telah sadar mengatakan pada Wati kalau Kahmadlah yang menembak kepalanya. Ia lalu menanyakan keberadaan Kahmad dan Wati pun menjawab kalau Kahmad tengah pergi ke Kamboja bersama Eggsy dan Darip untuk menyerang markas Marfuah. Kemudian ia menyuruh Wati menyiapkan pesawat untuk pergi menyusul mereka. Sementara itu di dalam pesawat, Darip menyiapkan segala keperluan Eggsy dan Kahmad untuk menyerang markas Marfuah. Singkat cerita setelah sampai di lokasi markas Marfuah, Eggsy menginjau ranjau darat, tapi bukan tai kuda yang sebelumnya telah dipasang oleh Marfuah. Melihat hal ini, Darip pun mengambil semprotan ajaib. Ia mengatakan kalau semprotan ini bisa membukukan pemicu yang ada pada ranjau tersebut sehingga akan memberi waktu mereka untuk menghindar.
Namun saat semprotan tersebut digunakan, ia mendorong Eggsy dan segera menginjak ranjau tersebut. Ya, di sini ia sudah berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Eggsy dan Kaman. Setelah itu Darip menyuruh mereka untuk terus maju tanpa dirinya. Semula Eggsy menolak, namun setelah mendengar penjelasan Kamat dan Darip, ia pun dengan berat hati meninggalkan Darip. Kemudian dengan menyanyikan lagu Wiro Sableng, apalagi nih? Darip berhasil memancing beberapa orang penjaga untuk mendekatinya dan setelah itu ia pun meledakkan diri dengan ranjau tersebut. Setelah itu Eggsy dan Kamat langsung masuk dan menyerang markas tersebut. Dan seperti biasa terjadi lagi acara baku tembok antara Kamat, Eggsy dan para prajurit Marfu'ah yang kurang lebih berlangsung selama hampir 3 dekade. Setelah melumpuhkan semua prajurit, Kamat dan Eggsy pun langsung menuju kantor pusat Marfu'ah. Dan melihat kedatangan Kamat dan Eggsy, Marfu'ah menyuruh Barkah membawa sebuah koper yang mungkin berisi sertifikat tanah dan sawah. Melihat hal tersebut, Kamat pun langsung menyuruh Eggsy untuk mengejar Barkah. Sementara itu, Marfu'ah yang masih terlihat santai di tempatnya mengaktifkan Sontol yang langsung menyerang Kamat hingga payung sakti yang ia bawa pun akhirnya tidak sakti lagi alias rusak. Kamat pun akhirnya lari dan masuk ke sebuah ruangan. Sepertinya ini ruangan tinju. Namun gogok robot ini terus mengejar hingga Kamat pun akhirnya terpojok. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya ada seseorang berpakaian aneh datang membantu Kamat yang oleh si Sontol orang ini terdeteksi sebagai teman. Dan dengan bantuan orang ini akhirnya Kamat berhasil melumpuhkan gogok tersebut. Namun saat ia berniat kembali ke tempat Marfu'ah, Marfu'ah mengaktifkan dan memerintahkan Bongol untuk membunuh Kamat. Kamat yang lari ke salon kecantikan akhirnya berhasil membunuh gogok tersebut dengan emas syair yang ada di salon tersebut. Sementara di tempat lain, Eggsy harus berduel dengan Barkah untuk mendapatkan koper keramat tersebut. Eggsy yang semula kewalahan menghadapi Barkah dengan tangan supernya akhirnya berhasil meretas sistem kendali tangan tersebut menggunakan jam sakti. Dan keadaan pun berbalik. Barkah yang tidak bisa mengendalikan tangan robotnya akhirnya melepaskan tangan tersebut dan duel pun berlanjut dengan tangannya masing-masing. Tanpa tangan robotnya tak butuh waktu lama untuk Eggsy mengalahkan Barkah. Dan setelah mendapatkan koper, Eggsy dan Kamat mendatangi Marfu'ah dan meminta kode untuk mengakses drone yang nantinya akan secara otomatis mendistribusikan penawar dari virus ini. Karena menolak, akhirnya Eggsy menyuntikkan heroin pada Marfu'ah dan tak berselang lama setelah disuntik, Marfu'ah pun mengatakan kode pada mereka sebelum akhirnya ia mati akibat virus yang ia buat. Nah, ketika Kamat akan memasukkan kode tersebut, tiba-tiba dari arah belakang Bambang datang dan langsung mengaitkan cambuk saktinya pada leher Kamat. Ia mengancam akan membunuh Kamat jika Eggsy bertindak macam-macam. Di sini ia mengakui kalau dugaan Kamat benar, namun ia membantah kalau ia bekerja untuk presiden. Sepertinya Bambang punya motif tersendiri meskipun tujuannya sama dengan si presiden. Ia lalu bercerita kalau pacarnya dulu tertembak oleh pemadat yang sedang melakukan perampokan. Dan dari sini kita tahu kalau sebenarnya motif Bambang adalah dendam ke para pemadat. Setelah itu Bambang meminta koper tersebut dan Kamat pun melemparkan koper ini ke arah Bambang. Kemudian Eggsy yang kembali menggunakan jam saktinya, ia menggunakan flash yang ada pada jam tangannya yang membuat penglihatan Bambang terganggu dan Kamat pun berhasil melepaskan tali jemuran yang menempel pada lehernya. Dan setelah itu mereka pun bertarung hingga akhirnya Bambang pun mati. Setelah itu mereka pun mendistribusikan penawar tersebut melalui pesawat drone Marfu'ah dan akhirnya film pun tamat. Oke, seperti biasa sobat the point. Ya, sebenarnya saya tidak menemukan poin menarik dalam film ini selain gula ternyata 8 kali lebih adiktif dari kokain, 5 kali lipat penyebab kematian, dan itu legal. Setidaknya apa yang dikatakan Marfu'ah ini kompatibel dengan riset yang dilakukan para ahli tentang gula. Dan alur dalam film ini sebenarnya hampir sama dengan film pertamanya. Di film pertama, Valentine ditemani Catwoman, manusia berkaki robot. Dan di film kedua muncul karakter Marfu'ah yang ditemani Barkah, manusia bertangan robot dengan tipikal karakter yang sama-sama psikopat dan terobsesi menguasai dunia.
Namun di film yang kedua ini menyuguhkan adegan action yang lebih banyak dari film pertama dan cukup seru untuk ditonton. Ya, itu menurut saya. Hahaha. Oke, kalau kalian punya poin sendiri menurut kalian silahkan tambahkan di kolom meja kalian masing-masing. Oke, pada akhirnya apapun itu, semoga tayangan dalam video ini dapat menghibur kalian semua dan dapat membuat kalian sejenak melupakan tagihan dan angsuran-angsuran yang harus kalian bayar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.